Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizal Dika Putra dengan NIM C1C020034. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi metodologi penelitian yang berjudul tentang desain riset atau desain penelitian, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita masuk pada presentasi pada kali ini, yang dimana saya akan membahas pertama ada definisi desain riset, yang kedua ada manfaat, tujuan, dan ciri desain riset, yang ketiga ada jenis desain riset menurut para ahli, dan yang keempat ada ruang lingkup dan lingkungan desain riset. Yang pertama ada definisi desain riset. Desain riset atau desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Desain penelitian yang sering digunakan baik riset kuantitatif maupun kualitatif maupun kuantitatif, meliputi desain penelitian eksperimental, survei atau cross-sectional, longitudinal longitudinal, studi kasus, dan komparatif. Kita bisa menerapkan desain riset mana yang paling sesuai diterapkan dalam riset kualitatif dan kuantitatif yang kita gunakan. Desain penelitian merupakan cetak biru bagi pengumpulan, pengukuran, dan penganalisaan data. Desain tersebut meliputi variabel-variabel kerja dan bagaimana variabel tersebut dapat diukur, memilih sampel, dan mengumpulkan data yang digunakan untuk uji hipotesis dan menganalisis data atau hasilnya. Desain ini membantu ilmuwan dalam mengalokasi sumber daya yang terbatas dengan mengemukakan pilihan-pilihan penting. Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain ini merupakan program penyeluruh dari penelitian. Dalam rencana tersebut tercakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai kepada analisis akhir data. Suatu desain penelitian menyatakan baik struktur masalah penelitian maupun rencana penyelidikan yang akan dipakai untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan dalam masalah. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian atau desain riset merupakan sebuah rencana prosedural yang menjadi panduan peneliti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti secara valid, objektif, akurat, dan ekonomis. Dengan kata lain, desain penelitian yang sangat diperlukan oleh peneliti untuk mengarahkan kerja penelitian agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Yang kedua ada manfaat, tujuan, ciri-ciri desain riset. Eh, Yang pertama ada manfaat desain riset atau desain penelitian. Menurut Kumar menyebutkan bahwa terdapat dua manfaat utama dari desain penelitian. Yang pertama eh, terkait dengan identifikasi dan atau pengembangan prosedur dan pengaturan logistik yang diperlukan dalam kerja penelitian. Dan yang kedua menekankan pada pentingnya kualitas prosedur-prosedur tersebut dalam kaitannya dengan validitas, objektivitas, dan keakuratan kerja penelitian. Oleh karena itu, melalui sebuah desain penelitian, seorang dapat pertama mengkonsepsikan rencana operasional untuk menjalankan berbagai prosedur dan tugas yang diperlukan untuk menyempurnakan studi. Dan yang kedua ada memastikan bahwa prosedur-prosedur tersebut sesuai dan layak untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan atau permasalahan penelitian secara valid, objektif, dan akurat. Desain penelitian menjabarkan secara lengkap tentang bagaimana seorang peneliti hendak melakukan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selain itu, adanya desain penelitian juga memungkinkan orang lain memahami dan mengikuti langkah-langkah yang hendak dijalankan oleh peneliti dalam menemukan jawaban. Selanjutnya ada tujuan desain riset. Penelitian ilmiah dimulai dengan kesadaran terhadap masalah, betapapun kecil dan remeh-temehnya suatu kesadaran ketika sesuatu tidak memuaskan, ketika fakta diperlukan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah yang tidak diketahui, ketika keyakinan tradisional tidak memadai untuk menjelaskan masalah. Kata Young and Smith, penyelesaian desain penelitian dalam kenyataannya merupakan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kajian dan jenis data apakah yang Anda butuhkan. Kedua, apakah sebabnya Anda melakukan kajian ini. Ketiga, di manakah data dapat Anda temukan. Keempat, di manakah atau di wilayah apakah kajian itu akan dilakukan. Kelima, berapa lama atau pada periode waktu apakah
Apakah kajian itu akan dilakukan? Keenam, berapa banyaknya bahan atau berapa kasuskah yang dibutuhkan? Ketujuh, dasar pemilihan apakah yang Anda gunakan? Dan yang kedelapan, ada teknik penghimpunan data apakah yang digunakan? Tujuan desain riset yang baik karenanya adalah memberikan suatu jawaban yang dipercaya terhadap suatu pertanyaan dan bisa menurunkan kredibilitas hasilnya dengan mendesain kajian yang berhati-hati. Peneliti dapat melenyapkan atau setidaknya mengurangi sumber kesalahan atau error atau bias. Sekalipun demikian, tidak semua sumber bias potensial dapat dikontrol dengan sempurna dalam penelitian, tetapi kita memiliki prinsip-prinsip rancangan penelitian untuk menekan jauhnya pengaruh-pengaruh seperti itu. Selanjutnya ada ciri-ciri desain penelitian. Desain penelitian tidak pernah dilihat sebagai ilmiah atau tidak ilmiah, tetapi dari segi baik atau tidaknya saja, karena desain juga mencakup rencana studi, maka di dalamnya selalu ada trade-off antara kontrol ataupun tanpa kontrol, antara subjektivitas atau objektivitas. Desain tergantung dari derajat akurasi yang diinginkan, level pembuktian dari tingkat perkembangan dari bidang ilmu yang bersangkutan. Desain yang tepat sekali tidak pernah ada. Hipotesis dirumuskan bisa dalam bentuk alternatif. Eh, karena itu desain juga dapat berbentuk alternatif-alternatif. Desain yang dipilih biasanya merupakan kompromi yang banyak ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan praktis. Selanjutnya ada jenis-jenis desain riset menurut para ahli. eh, Dalam penelitian ilmu sosial terdapat banyak jenis desain penelitian. Sedangkan dalam ilmu eksakta, terutama yang mengurangkan metode eksperimen, itu lazimnya suatu desain penelitian bersifat sangat spesifik, bergantung pada bidang dan konsentrasi peneliti. Seringkali desain penelitian yang digunakan oleh peneliti bidang eksakta merupakan suatu langkah atau tahapan eksperimental yang sekali lagi sangat spesifik bagi tiap-tiap bidang keahlian, sehingga jarang atau mungkin tidak pernah ditemui ada jenis atau sebutan khusus desain penelitian pada penelitian bidang eksakta. Meskipun sebenarnya ketika seorang peneliti bidang eksakta melakukan pekerjaan di laboratorium, peneliti tersebut juga sedang mengaplikasikan suatu jenis desain penelitian. Dalam penelitian bidang sosial yang lazimnya melibatkan penelitian terhadap populasi atau masyarakat, tahun 2005 menyebutkan terdapat berbagai desain penelitian yang dikeluarkan berdasar tiga macam perspektif, yaitu berdasarkan pertama jumlah kontak dengan populasi studi, kedua periode waktu rujukan studi, dan yang ketiga ada cara penyelidikan. Tiga macam perspektif di atas merupakan dasar penggolongan sebuah desain penelitian, sehingga terminologi yang digunakan bukanlah bersifat universal. Namun demikian, nama-nama pada jenis penelitian eh, yang tergambar pada slide ini, eh, dalam tiap-tiap dasar penggolongan tersebut berlaku secara universal, dan juga eh, setiap jenis desain yang berbeda pada golongan yang sama bersifat eksklusif atau terpisah satu dengan yang lainnya. Artinya, bila suatu desain penelitian digunakan dalam jenis cross-sectional, maka pada saat yang sama desain tersebut tidak bisa digolongkan pada jenis longitudinal, tetapi dapat digolongkan pada jenis non-eksperimental atau eksperimental, dan juga pada retrospektif atau prospektif. Selanjutnya ada ruang lingkup dan lingkungan desain riset. Ruang lingkup desain penelitian. Desain penelitian dalam menentukan kesimpulan lebih mementingkan keluasan dan bukan kedalaman. Desain ini berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensi berdasarkan ciri-ciri sampel. Hipotesis diuji secara kuantitatif dan kesimpulan mengenai hasil-hasil temuan disajikan berdasarkan tingkat sejauh mana sampel adalah representatif dan tingkat validitas keaslian sampel. Selanjutnya ada lingkungan desain riset.
Desain-desain juga berbeda, sesuai dengan kondisi lingkungan aktual atau kondisi-kondisi yang lain. Hal ini disebut kondisi lapangan dan kondisi laboratorium. Ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi dan hubungan dalam situasi aktual sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang sebagai simulatis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.